Sahabat waktu luang, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini mari temani saya lanjut panen kacang hijau. Jadi memang mereka itu panennya nggak bareng. Lihat di belakang tangan saya itu masih ada loh yang hijau. Jadi saya mau buat bibit baru pun akhirnya maju mundur ya. Tapi saya kumpulkan aja dulu beberapa kacang hijau yang sudah siap panen. Jadi ini ada beberapa yang masih di belakang. Oke, kita pastikan dulu sudah tidak ada. Ini yang sudah siap panen. Jadi tidak mungkin kan kita masak sedikit ini. Jadi keputusan saya nanti akan saya buat sebagai bibit baru nanti ditanam lebih banyak supaya hasilnya juga lebih banyak. Oke, lanjut. Saya mau petik daun selada. Dan selada ini sudah siap panen dan saya ambil secukupnya saja karena memang saya mau buat sandwich tapi tidak banyak ya, paling hanya 3 porsi saja. Jadi saya ambil jenis daun selada yang daun hijau dan juga daun ungu. Nih yang sebelahnya saya ambil satu. Rasanya sama ya, cuma warnanya aja yang berbeda. Oke, lanjut saya mau cuci bersih dulu daun seladanya. Kita cuci sampai bersih setiap helainya. Karena kan kita tahu ya, di taman kadang-kadang ada tanah atau bekas debu atau kotoran. Jadi kita pastikan kita cuci sampai bersih. Itulah kesenangan saya kalau misalnya buat makanan sendiri, mengolah dari kebun sendiri, itu benar-benar kita bisa jamin higienisnya. Kayak saya nggak spill bahan-bahan yang dipakai, tapi kalian bisa tonton terus aja. Di sini saya sambil buat videonya apa saja yang saya gunakan. Nah, ini saya panaskan teflonnya, tuang mentega 1 sendok makan, kemudian saya panggang 4 hamburger. Ini daging hamnya saya panggang dulu untuk isian dari sandwich nanti. Sebenarnya memang enak pakai roti burger ya, tapi kalau roti burger itu dia bentuknya tuh bulat, cenderung isinya lebih sedikit. Jadi saya sengaja pakai roti yang kotak aja. Nah, saya juga gunakan telur untuk isiannya. Jadi telur ini bisa kalian isi dengan bahan tambahan seperti paprika, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang. Terserah kalian aja. Itulah serunya kalau kita masak sendiri. Sensasinya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, ini saya tambahkan beberapa iris bawang bombay sambil saya memanggang daging hamnya, karena memang daging hamnya ini proses pematangannya tidak terlalu cepat karena saya menggunakan api yang kecil supaya tidak cepat gosong. Saya tambahkan sedikit garam, lalu saya aduk telurnya. Setelah kita aduk rata, kita sisihkan dulu karena saya mau kembali mengaduk atau membalik daging hamnya ya. Ini dia. Kita pastikan dia sampai benar-benar matang. Saya tadi beberapa kali bolak-balik pastikan benar-benar dia matang. Nah, ini awalnya kan beku ya. Saya taruh di freezer beku. Tapi karena sudah agak lama juga dikeluarin, akhirnya saya coba potong pakai pisau, tapi nggak terpotong sesuai dengan potongan dari sananya. Jadi ya begini deh, tapi ya nggak apa-apa lah ya buat kita makan sendiri. Jadi ini daging hamnya
mungkin harus beli yang satu slice, satu plastik, supaya dia tidak terpecah-pecah seperti ini. Oke, sudah matang, lanjut kita angkat dulu. Nah, saya pergunakan teflon yang sekalian besar karena supaya bisa beberapa kali pakai. Misalnya setelah memanggang daging ham ini, saya lanjut gunakan dengan teflon yang sama untuk menggoreng telur supaya tidak terlalu banyak cucian, karena ini weekend jadi agak santai tapi tidak mau terlalu rumit dengan urusan cucian alat-alat dapur. Supaya tidak lengket, kita tambahkan lagi 1 sendok makan mentega untuk menggoreng telur. Nah, ini tadi saya 1 telur, saya gunakan 2 porsi ya, saya pakai untuk 2 porsi gitu. Kita bolak-balik telurnya. Setelah kita bolak-balik telurnya sudah matang, saya angkat telurnya. Yang proses yang tidak bisa ditinggal itu sebenarnya pada saat memanggang roti ya, karena kalau walaupun api kecil, kalau agak kelamaan sedikit aja itu dia sudah mulai warnanya jadi coklat. Nah, kalau anak saya tidak terlalu suka warna yang terlalu coklat, kata dia gosong. Padahal sih ya sebenarnya matang karena itu ada menteganya ya. Oke, karena sudah ada roti yang matang, saya lanjut penyajian. Saya taruh roti, kemudian saya taruh telur. Setelah itu saya beri olesan mayones. Setelah saya kasih mayones, kita angkat dulu, kita balik tuh kan. Jadi kalau misalnya telat sedikit aja dia sudah terlalu coklat. Oke, kita taruh daging hamnya, lalu kita taruh tomat. Setelah itu kita bisa tambahkan saus tomat dan juga saus cabai. Nah, kalau anak saya dia tidak pakai saus cabai, jadi nanti aja bagian belakangan. Karena memang aslinya sudah sarapan juga mereka. Oke. Karena sudah matang rotinya, jadi saya taruh roti yang baru dulu. Lanjut saya tambahkan saus cabai. Ini ya, supaya lebih jelas gambarnya. Saya tambahkan keju, saya berikan keju parut. Saya lebih suka keju parut daripada keju slice karena pada saat dimakan nanti patah-patah dan kurang rata. Tapi kalau kita pakai keju parut, kita bisa ratakan di setiap sisinya. Ini bagian sebelahnya saya tambahkan mayones lagi, saya ratakan. Lalu saya tutup. Oke, jadi babak pertama sudah selesai. Lanjut ke babak berikutnya. Ini ya. Kita buat satu lagi. Ini saya olesi mayones terlebih dahulu. Kemudian saya tambahkan daging ham. Setelah kita tambah daging ham, saya tambahkan telur. Kan kalau ukurannya 1 untuk 2 itu dia lebih pas ya ukurannya. Saya tambah tomat, kemudian saya tambah saus tomat juga.
Kemudian saya taruh selada yang tadi kita petik. Gitu aja kelanjutannya, pokoknya sampai bahan-bahan kita ini habis. Oke, kita taruh mayonaise lagi. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa kita tambahkan keju. Aduh, ini keju tuh menambah enak banget. Ya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Nah, ini atasnya saya langsung aja, karena tadi mayonaise-nya sudah saya tabur ya. Jadi ini saya taruh aja langsung. Oke, sekian dulu proses saya membuat sandwich. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sukses selalu.